Terima kasih sudah hadir kembali di kelas ini. Ini merupakan pertemuan kita yang terakhir untuk tahun ini. Tahun depan kita jumpa lagi. Semoga ya Tuhan ya. Baik, pada malam ini kita akan masuk ke materi tokoh Samuel. Namun sebelumnya kita mau ke dalam doa dulu. Pak Guru boleh dimohon kesediaannya. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, karena berkat-Mu kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengadakan seminar dalam kitab suci. Berkatilah pikiran kami, jiwa raga kami, agar dapat menerima materi yang diberikan dan nanti dapat mengambil hikmah dalam kehidupan kami. Apa dapat serahkan juga Pastor Paul Tony yang akan membawa materi ini. Terangilah pikiran, berilah kesehatan agar dapat memberikan materi dengan sebaik-baiknya. Apa dan juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudari kami yang barangkali masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Berkatilah perjalanan mereka, lindungilah dan lancarkanlah agar segera dapat sampai di tempat ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Malam, Bapak, kita lagi di pertemuan terakhir kita tahun ini. Tahun depan kita mulai di Januari lagi. Sudah ada di kepala saya. Tahun depan tokoh yang mau muncul. Tokoh perempuan lagi lah tahun depan. Karena saya baru baca ini kemarin menarik nih, ada kiriman dari Romo Martin Harun, mungkin pada dengan nama itu. Ini teolog, ini sedikit juga OFM, Franciscan. Dia kirim hasil pembicaraan Paus Fransiskus dengan para ekseget, para ahli tafsir kitab suci, komisi K tapi kan ada banyak komisi, termasuk komisi kitab suci. Jadi dia ngomong begini, gereja kita itu harus kurang maskulin. Artinya menurut Paus dan juga memang dari sejarah, praktisnya yang ngomong, yang menentukan teologi, kebijakan, tafsir-tafsir kitab suci, moral dan seterusnya itu kaum laki-laki semua. Karena gereja kita itu dalam dirinya kodratnya itu perempuan, dia kan pengantin Kristus. Jadi gereja kita harus kurang maskulin, harus lebih banyak feminin sedikit. Jadi artinya juga dia ketika dia ngomongin para ahli tafsir kitab suci yang dia masuk komisi itu, ini hanya ada 3 atau 5 perempuan dari sekian puluh laki-laki. Harus lebih banyak perempuan yang bersuara dalam teologi dan dalam tafsir-tafsir. Jadi pada saat saya mulai dengan tokoh perempuan juga, Ruth menjadi utama. Sejalan dengan Samuel, dia kurang lebih pada periode yang sama. Baik, malam ini kita tutup dengan tokoh Samuel. Hah? Oh, kurang iya. Perbaiki deh. Jadi mengetiknya itu jam mau makan siang tadi. Jadi lapar tadi. Sudah terlanjur di foto. Yang terfoto tetap terfoto ya. Gimana tuh? I-nya difoto atau kita Itu nggak bisa. Bisa dong. Kalau diusir pasti ya marah ya.
gereja harus banyak femininnya sedikit berbicara. Apalagi kalau masuk gereja, lihatlah perempuan lebih banyak kan. Iya. Sini juga perempuan lebih banyak. Oh, iya, lihat. Kalau hitung di perempuan sudah di atas 60% nih. Kalau di stasi kan, di stasi terutama Sumatera, itu lucu loh. Mereka masih pertahankan semacam prakonsili. Kalau masuk, perempuan ke sebelah kanan semua, ke kiri semua. Lalu cowok sebelah kanan. Suami istri terpisah. Ada batas gitu. Nah, ini tengah. Oh, no. Jadi kan tengah. Jadi ada juga bangkunya kan disusun kiri dan kanan, tengah. Jadi sadar tidak sadar kalau masuk ibu-ibu, gadis saya ke kiri. Lalu yang laki-laki kanan gitu. Dan kelihatan biasanya ini padat gitu. Ini seperempat tuh, lumayan lah kalau ada. Tapi di sini nggak. Jadi kan sudah kota gitu, jadi udah. Kalau di Sumatera tuh di kampung-kampung masih begitu banyak tuh. Padahal ada juga stasiun yang di kota masih begitu. Artinya dia gereja kapel paroki kota masih begitu. Jadi perempuan kiri, laki-laki kanan. Yang kereta langsung sini padat perempuan ini. Yang laki-laki jarang-jarang. Baik, nah kita sekarang bicara dengan Samuel. Siapa Samuel? Kita tahu nama bapaknya Elkana bin Jeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf. Itu artinya anak-anak keturunan dari keturunan. Jadi ini kalau tidak sebut ini sudah moyangnya lah ini si Zuf ini. Bapaknya si Jeroham namanya. Kakeknya Elihu. Ini apa namanya? Kakek lampong itu kalau dia buyut moyang gitu ya. Baik, dia keturunan Efraim. Ibunya si Hana. Lalu dia punya ibu tiri namanya Penina. Karena bapaknya dulu punya dua istri, si Hana dan Penina. Tinggal dibaca 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 23. Kalau kita bicara baca di situ kelihatan gitu. Lalu pada zaman siapa mereka bertugas? Zaman Imam Eli di rumah Tuhan di Silo. Silo itu daerah utara. Nah, kalau kita baca Samuel bab 1 ayat 1-28 kita tahu ceritanya bahwa Elkana mempunyai 2 dan tiap tahun mereka pergi ke rumah Tuhan di Silo berdoa. Si Hana itu selalu menangis setiap kali ke sana. Kenapa? Selalu diejek-ejek oleh madunya istilahnya lah. Jadi dia tidak punya anak, Penina punya anak. Maka dikatakan mati saja kamu. Karena untuk orang-orang Israel dulu atau orang Timur Tengah, mandul itu dianggap sebagai kutukan Tuhan, dosa. Ada dosa tertentu, entah dosa dia atau dosa apa gitu. Nah, jadi selalu menangis si Hana itu. Lalu si Elkana itu kan membujuk si Hana itu. Kenapa kau menangis? Tidakkah aku lebih penting daripada 10 anak laki-laki? Ada juga merayu si Elkana itu. Tidak, karena istrinya 2. Lalu suatu saat si Hana berdoa sendirian, Tuhan kami, kelamaan dia nangis, ngomong terus tanpa suara. Pas Imam Eli lihat di situ, ini masih jam 8, jam 9 pagi gitu kan. Dipikirnya ibu S1 ini mabuk dari mana gitu. Maka dikatakan, masihkah kau mabuk? Jam sekian. Lalu si Hana mengatakan, saya tidak mabuk. Hanya karena saya sungguh-sungguh pedih dan sakit hati, maka saya menjadi seperti ini. Saya mohon kepada Tuhan. Lalu ya, si Eli mengatakan, pergilah, semoga doamu dikabulkan oleh Tuhan. Dan kita tahu ceritanya bahwa pulang mereka ke rumah, terus Elkana dan Hana hidup bersama. Lalu pada saat itu Tuhan ingat katanya, banyak Tuhan bisa lupa juga. Tuhan ingat kepada doa si Hana. Itu lahirlah Samuel.
Samuel namanya dari bahasa Ibrani Shemuel. Shem itu namanya artinya nama. Shem. U itu semacam predikat. Elohim. Jadi Samuel atau Shemuel artinya namanya ialah Allah. Jadi namanya ialah Allah. Itu arti kata Samuel. Jadi mungkin si Hana mengingat bahwa Allah lah yang memberikan anak ini kepada dia. Dan sesuai janjinya dia bernasar waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia bernasar. Kalau nanti anakku lahir, maka saya akan menyerahkan dia kepada Tuhan. Menyerahkan dia kepada Tuhan. Jadi anak ini semacam pemberian dari Tuhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Dan itu didapat dari perjuangan iman seorang ibu. Perjuangan iman seorang ibu. Saya pikir saya duduk bicara depan kalian jelas. Jadi dia dapat dari hadiah dari Tuhan, tapi melalui perjuangan iman ibunya, terutama si Hana ini, dan tentu juga ada kerjasama dari Elkana, dan ia dikembalikan kepada Tuhan setelah ia disapi. Berapa lah usia anak disapi ya? 2-3 tahun ya? 2-3 tahun. Disapi artinya ya setelah dia boleh dipisah, tidak usah lagi menyusu. Tergantung usia anak, ada yang setengah tahun sudah tidak menyusu, ada yang sampai 6 bulan, 6 tahun masih menyusu. Ada yang saya pernah lihat anak kecil sudah 3, 4, 5 tahun masih menyusu oleh ibunya. Itu agak sedikit istimewa lah ya. Ibunya mungkin sudah risih juga menyusu. Jadi ini, tapi usia 2-3 tahun mungkin. Karena itu dikatakan dalam kitab suci Samuel masih sangat kecil sekali. Nah, itu dikatakan ya, sangat kecil sekali ketika ia dibawa oleh ibunya, oleh keluarganya, dan diserahkan kembali kepada Eli. Kata Eli juga punya arti loh. Eli itu adalah Elohim. I adalah kata ganti milik Nya. My Lord, bukannya saya, Eli, Tuhanku, Eli. Jadi semua berbicara tentang Elihu, Elkana, Samuel, kemudian Eli. Ini cerita singkat dari Samuel. Nah, sekarang kita coba perhatikan perjalanan hidup Samuel dari dia kecil sampai dengan dia tua. Dan apa yang bisa kita pelajari dari si Samuel kecil yang sampai dengan dewasa ini? Dia dipanggil Tuhan dan menjalani proses panggilan dalam 4 tahap. 4 tahap. Yang pertama ialah ketika ia masih kecil, ia dipersiapkan. Ini Samuel bab 1 ayat 1 dengan 2. Nah, persiapan Samuel untuk bekerja. Lalu kemudian pada Samuel bab 3, 1 Samuel bab 3, peristiwa panggilan Samuel sendiri. Kemudian masa karya Samuel di awal bab 7, dan waktu dia sudah mulai menuju tua bab 11 sampai dengan bab 15. Boleh katakan 11, 14, kemudian 15. Ada 4 tahap dalam perjalanan Samuel. Dan itu mempunyai warna masing-masing. Tahap tersebut tidak sama. Tidak sama. Kita lihat tahap pertama ini, tahap persiapan. Sebelum dia lahir, dia sudah dipersembahkan oleh ibunya Hana ini ke tangan Tuhan. Di sini Hana sedang berbicara, dilihat sisi Imam Eli ini yang sedikitnya sedang mabuk ini. Padahal dia sedang bersedih dengan pemakaman perutnya. Jadi dalam Samuel 1, 1:23 atau 28 kalau mau sampai selesai, kita lihat bahwa memang tadi cerita yang ringkas saya katakan, dia sudah dari kecil, dari kandungan, bahkan sebelum dia dikandung, ia telah ditetapkan oleh ibunya untuk Tuhan.
Baru setelah dia dewasa, si Safi, si Hana membawa si Samuel kecil ini kepada Imam Eli di Silo. Di sini kita baca 1 Samuel 24, 25, kemudian 22 ayat 11. Ini bisa dibaca sendiri. Ini hanya kisah ringkasnya saja. Lalu tahap kedua. Nah, ini sekarang tahap kedua. Tahap persiapan, tahap panggilan itu sendiri. Bab 3. Samuel itu dipanggil Tuhan dan dia harus bergerak dalam perjalanan hidupnya. Artinya dia tidak statis. Dia berubah terus dalam perjalanan hidupnya. Dari rumah orang tuanya ke rumah Allah di Silo. Dia diserahkan oleh orang tuanya dan keluarga kepada Allah sendiri. Dan ketika di rumah Allah, dia tinggal di rumah Allah. Malam-malam, suatu malam dia mendapatkan mimpi atau pokoknya dalam tidur. Dia dipanggil oleh Tuhan sampai 4 kali. Coba lihat 1 Samuel bab 3. Karena orang sering mengatakan 3 kali ya, 4 kali. Perhatikan. Kadang-kadang kita lupa ya. 4 kali dia dipanggil Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Nah, panggilan pertama adalah ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dia menjawab, "Ya Bapa." Lalu dia lari. Itu yang bab 4 ya. Kemudian panggilan kedua ayat 6. Ayat 6 ya. Coba kita lihat ya. Tetapi Eliyahu tidak manggil ke anakku Samuel belum. Oh, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Bab ayat 6. Ayat 6, kemudian ayat 8 lagi. Berarti sudah 3 kali kan? Lalu yang keempat kalinya baru disitulah Samuel menjawab. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana. Itu ayat ke-10. Dan memanggil seperti yang sudah Samuel, dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Jadi 4 kali panggilan Samuel, dan pada panggilan keempat baru Samuel menjawab dengan tepat. Menjawab dengan tepat. Ini menunjukkan bahwa panggilan Samuel, pemberian tugas dari Allah itu suatu pemberian tugas yang agak bagaimana ya, ada hubungan dekat. Sampai Allah berkali-kali datang menunggu Samuel menjawab dengan tepat. Dia tidak langsung pertama kali setelah kali pertama Samuel salah, langsung kali kedua, Samuel, saya ini Tuhan. Dia biarkan Samuel sampai kepada pemahaman tentang siapa sebenarnya sedang memanggil dia. Allah mempunyai kesabaran untuk menunggu Samuel sadar. Apalagi Samuel masih kecil waktu itu kan. Jadi itu memang menarik. Suatu panggilan bersifat akrab dan mempunyai tugas yang khusus. Nah, panggilan ini membuat Samuel tidak segera mengerti dengan baik apa isi panggilan itu. Maklum dia masih kecil kan. Kalau dia dibawa ke rumah bait Allah di usia 3 tahun, mungkin usia 5-6 tahun atau 7 tahun, 8 tahun, kita tidak tahu kira berapa lama. Proses tidak disebut berapa lama, tapi yang jelas dia tinggal di rumah bait Allah, melayani Eli di bait Allah, membantu Eli lah.
Karena itu untuk Samuel, firman Allah itu belum begitu jelas. Belum begitu jelas. Anak kecil yang heran. Jadi karena itu bagi dia hal ini masih sesuatu yang kabur. Dia masih perlu belajar. Masih ada di depan nih. Jangan di belakang tuh. Di depan enggak konsen, Pastor. Ada konsen ya. Konsen karena yang bicara atau karena fotonya? Di belakang. Oh, iya. Jadi karena itu, kita bisa mengerti gambaran dari 3-4 kali ini sebenarnya gambaran dari suatu proses bagi Samuel untuk memahami siapa yang memanggil dan apa isi panggilan itu. Jadi untuk dia bukan sesuatu yang sifatnya langsung mengerti dengan jelas. Dia harus belajar. Itu karena dia masih kecil. Kedua, itu terjadi waktu dia sedang tidur. Dia tidak seperti Yosef ya. Yosef, suami Maria, dibisikkan malaikat langsung dia sadar itu Tuhan, langsung dia kerjakan. Dia anak kecil lah namanya, masih perlu belajar. Lalu yang ketiga, katakan itu pada saat itu penglihatan tidak sering. Yang kata lain, itu lebih pada bercerita. Oh dulu, zaman dulu ketika Abraham dipanggil oleh Allah. Oh zaman dulu ketika Yakub bertemu dengan Allah dalam mimpi. Sekian ratus ribu tahun yang lalu. Cerita-cerita yang dulu lah. Ya pada zaman Samuel hampir tidak pernah terjadi lagi penglihatan seperti itu. Makanya Samuel tidak mengerti bahwa ini Allah yang memanggil, Allah yang memilih. Jadi penglihatan tidak sesuatu yang biasa. Nah tahap ketiga, setelah dia dipanggil, dia harus belajar. Tidak dengan sendirinya langsung mengerti. Tidak ada gaya instan di situ. Tidak ada instan dalam pemberian tugas dari Tuhan. Ketika Tuhan memanggil seseorang, kita perlu proses. Tidak dengan sendirinya langsung segala-galanya diberikan. Ya, sama dengan Bunda Maria. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia oke, aku hamba Tuhan, jadilah padaku untuk perkataanmu. Tapi dia belajar terus kan. Dan dikarenakan Maria belum mengerti, tetapi dia menyimpan itu dalam hatinya, merenungkan dalam hatinya. Inilah kalau mengerti inilah namanya manusia. Masalahnya sini ada guru bahasa Indonesia masalahnya itu. Jadi kelihatan langsung ada yang keliru langsung kelihatan untuk mempelajari. Tapi Pastor sudah terlanjur lulus bahasa Indonesia. Iya. Jangan salahkan saya, salahkan guru yang meluluskan saya itu kan. Berarti gurunya juga tidak teliti waktu itu. Meluluskan orang yang tidak teliti menghentikan menulis. Jadi dia harus bertumbuh, berkembang, belajar. Tidak dengan sendirinya jelas. Sama dengan kita berkatekese. Setelah katekese 1 tahun, dia belum dengan sendirinya jelas bahwa segala-galanya jelas untuk kita, segala dasar iman kita. Tidak dengan sendirinya kita sudah tahu segala-galanya, langsung kita mulai berkatekese pada orang lain juga. Ini kadang-kadang begitu kan. Ada orang yang sudah 1 kali retret, sudah itu langsung pikir dia sudah tahu segala-galanya. Sibuk dia mewartakan Injil. Oke sih, semangatnya baik, tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang bekalnya yang kurang. Nah Samuel, dia setelah dipanggil Tuhan, apalagi masih kecil, dia belajar terus bersama dengan Imam Eli. Kenapa? Karena dia nanti dipersiapkan Allah untuk mengganti tugas Eli. Dan tugas dia bukan hanya sekedar imam, tugas dia nanti menjadi seorang nabi, menjadi seorang hakim, menjadi seorang yang punya kemampuan untuk melihat ke depan, seperti Daniel. Itu tugas dari Samuel itu banyak, bukan hanya satu, banyak. Dia menjadi nabi, menjadi hakim, menjadi pemlihat, dia menjadi seorang juga imam.
Walaupun nanti kita lihat dalam perjalanan hidup selanjutnya fungsi imamnya agak kurang, lebih pada nabi dan hakim. Kira-kira umur berapa? Kita tidak tahu persis, tetapi yang jelas setelah dia dipanggil Tuhan itu mungkin usia katakanlah belasan, lalu kemudian dia masih belajar sampai ya dia mengganti Eli yang sudah meninggal. Tidak disebut di jangka waktunya, tapi yang jelas dia ada dalam bimbingan Eli sampai dianggap sudah siap untuk mengganti Eli. Nah, itulah tahap yang keempat. Tahap ketika dia mengganti Eli, dan dikatakan dalam kitab suci 1 Samuel 27 mungkin dikatakan ia memimpin dan menghakimi bangsa Israel sampai akhir hidupnya, sampai sepanjang hidupnya. Jadi dia melakukan tugasnya itu mungkin puluhan tahun. Jadi seorang katakanlah seorang hakim, dia hakim terakhir. Karena setelah dia yang memimpin orang-orang Israel adalah raja. Dan itulah menjadi katakan dia menderita semacam kepahitan pada akhir hidup. Dia memberikan seluruh hidupnya, tetapi menerima balasan yang sangat sedikit dari bangsanya. Kenapa? Karena bangsanya menolak akhirnya fungsi hakim. Kami ingin mempunyai raja seperti tetangga-tetangga kami. Kurang bergengsi. Kita tak punya istana besar, tidak punya tahta, tidak punya tentara yang dengan pakaian yang bagus, gitu kan. Kita hanya punya semacam pondok atau kampung yang ya katakanlah gaya orang dulu, kepala suku gitu. Jadi kurang bergengsi dibanding dengan mereka yang punya segala kemeriahan dan kemewahan. Jadi memang dia mengalami penolakan dari bangsanya pada saat terakhir. Dia disingkirkan secara halus dengan permintaan tersebut. Kami ingin punya raja, dengan kata kami tidak mau lagi hakim seperti kamu. Lalu Samuel sebenarnya merasa sedikit kecewa, agak marah, jengkel, tetapi Allah menghibur dia kan. Kalau kita lihat bagaimana Allah menghibur Samuel itu di bagian akhir hidupnya. Nah, ini bab 8. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Mirip dengan Eli ya. Anaknya juga begitu kan. Jadi anak si Eli agak curang tuh. Ketika orang datang buat persembahan, mereka sengaja cari domba dan daging yang paling gemuk. Nah, inilah untuk Allah katanya, berarti untuk dia. Jadi sama juga rupanya Samuel mengalami kepahitan bukan hanya dari bangsanya tapi juga dari anak-anaknya. Itu membuat bangsanya juga merasa mungkin kecewa juga. Jadi jadi ada masalah di bagian keturunannya itu. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Inilah buat dia rasa kecewa, buat dia kesal. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Lalu Samuel komplain kepada Tuhan. Komplain, dia mengeluh kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan kepada dia, dengarkanlah perkataan bangsa ini dalam segala hal yang dikatakan kepada mereka. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi permintaan dari bangsa itu secara implisit sebenarnya mau mengatakan
kami tidak perlu Allah sebagai raja. Karena sampai sekarang yang menjadi raja mereka adalah Allah. Sejak dari perjanjian di Sinai, aku menjadi Allahmu, engkau menjadi umatku, bangsaku. Aku menjadi rajamu, engkau menjadi umatku. Tapi di sini mereka menolak. Kami tidak perlu Allah sebagai raja. Kami perlu raja manusia yang memerintah kami seperti bangsa-bangsa di sekitar kami. Jadi bukan menolak pertama-tama Samuel, walaupun yang nampak mereka menolak Samuel sebagai hakim, tetapi mereka menolak Allah sebagai raja. Dan terwujud dengan penolakan terhadap Samuel. Dan yang menarik adalah Samuel kemudian memang melepaskan, tidak mati-matian bertahan, tidak mati-matian bertahan. Tidak pakai, kalau perlu anaknya atau cucunya yang ganti dia kan itu. Sekarang sedang heboh kan politik dinasti ini hari-hari ini. Ya udahlah, itu nanti urusan politik lah. Tetapi ini kita lihat kerelaan Samuel untuk memang tidak memaksakan kehendaknya. Memang dia pahit dan rasa, tetapi dia bersedia. Oke, kalau kalian minta seorang raja, nanti saya akan berdoa kepada Tuhan untuk menunjuk siapa yang akan menjadi raja. Dan kemudian kita tahu bahwa dalam cerita dia akan mengangkat Saul, dan setelah Saul ditolak, dia menggantinya dengan Daud. Jadi ia turun pelan-pelan dari posisinya, dan dia memang, ya tadi saya katakan, ia memberikan seluruh hidupnya, tetapi ia menerima balasan yang sedikit dari bangsanya. Ya mau apa? Kalau bangsanya tidak mau menerima dia. Nah, kita lihat posisi dari situasi tugas dan panggilan dari Samuel. Ia adalah seorang nabi, hakim, pelihat, imam yang dipersiapkan sejak kecil. Dia menerima dukungan dari ibunya. Tidak disebut tentang bapaknya ya, tapi ya kita bisa andaikan orang tuanya lah yang nampak dalam diri ibunya. Ia dipelihara oleh seorang imam dan ia punya tempat yang cocok. Jadi ini memang persiapan yang ideal. Keluarga, pembimbing, lingkungan. Ini ideal, sungguh ideal. Jadi baik dari keluarga inti maupun dari orang-orang yang bisa memimpin maupun dari lingkungan yang membantu perkembangan hidupnya. Nah, setelah kondisi ideal ini terbentuk, waktunya sudah cukup, Allah datang memanggil dia. Dan itu proses. Allah memanggil dia pun dengan proses. Jadi sebenarnya menarik sekali, Samuel ini suatu perjalanan hidup panggilan yang mulus sekali. Dan sayangnya di akhir tiba-tiba begini. Jadi begini dia mulus, lalu bagian akhir agak tragis sebenarnya, agak tragis. Nah, dalam proses panggilan kita lihat bagaimana fungsi dari seorang pembimbing. Di sini siapa? Eli. Itu nampak dalam 3 kali ketika Samuel datang kepada dia. 3 kali Samuel datang kepada dia, lalu kali ketiga dia juga mampu menangkap ini Allah yang berbicara. Maka dikatakan, anakku, pergilah tidur. Kalau nanti dia datang lagi, katakanlah, bersabdalah, hambamu mendengarkan. Jadi ada proses di sini, discernment of the spirit, penjernihan dalam suatu proses tugas. Saya diminta untuk tugas ini. Saya diminta untuk pelayanan ini. Kapan saya yakin? Ketika saya sungguh-sungguh jelas, dibantu oleh juga pembimbing yang jelas. Jadi proses penjadian ini memerlukan seorang pembimbing. Dan nama ini proses Eli adalah pembimbing yang tepat itu. Dan bukan selesai di situ saja.
Setelah selesai menentukan ini Allah berbicara, dia masih mendampingi terus sampai sungguh-sungguh siap untuk mengambil alih tugasnya. Dia tidak dilepas, tapi dia bersedia untuk mendampingi terus sampai siap untuk berangkat. Nah, silakan, ini sekarang ambillah. Jadi pembimbing di sini juga seorang yang sungguh-sungguh penting untuk membantu sampai kepada suatu ketegasan, kejernihan, dan kepastian. Dan formator dalam istilah kami ya, formator namanya, karena orang yang memformat. Formare itu orang yang membentuk, membantu untuk menciptakan suatu bentuk yang jelas. Jadi fungsi Eli itu sebagai formator, orang yang mendidik dengan suatu ke arah yang jelas. Dan perlu tetap proses. Jadi tidak ada situ kayak instan. Proses. Eli tidak melepas langsung. Dia sudah besar? Tidak. Dia memang sudah mulai besar, tetapi dia perlu disiapkan. Jadi ada proses yang memang membantu orang untuk sungguh-sungguh mantap dalam berjalan, mantap dalam berjalan. Tidak suatu proses yang mendadak. Tidak mau proses ngomong sekarang, jadi kepala saya ini muncul terus kontroversi hari-hari ini di Indonesia ini. Karena ada yang menganggap ada satu orang yang mendadak gitu ya. Dan kalau perlu aturan diubah jadi dia gitu. Itu dia proses menurut banyak orang, bukan proses, itu suatu instan. Jadi di sini Samuel sama sekali terbalik. Dari kecil sampai dengan jelas sudah disiapkan, lalu kemudian masih didampingi sampai dengan saat yang sudah pas, baru kemudian dia diminta untuk menanggung-jawabi tugasnya sebagai hakim, nabi, maupun sebagai imam. Proses. Jadi panggilan Samuel, penugasan Samuel itu adalah gambaran dari suatu proses ideal dari persiapan untuk suatu tugas yang penting. Dan tetap perlu seorang yang membantu, mentor, formator, apa itu namanya, pendamping, perlu untuk itu. Apa tugasnya? Menurut 1 Samuel 3:20, dia seorang nabi, seorang yang mampu melihat ke masa depan. 1 Samuel bab 9. Dia seorang imam. Di bagian awal jelas dia diminta dipersiapkan untuk mengganti Eli, jadi imam. Walaupun kemudian tidak begitu dikembangkan ide ini, dia lebih pada di sini dikembangkan hakim. 1 Samuel bab 7 ayat 15 katanya, ia menjadi hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dengan kata lain, dia menjadi orang yang diharap bisa menjaga orang Israel tetap setia kepada Tuhan. Hati mereka tetap berpaut pada Tuhan. Walaupun tidak selalu berhasil. Kenapa? Karena orang Israel nanti meminta raja. Mereka mulai berpaling, melihat contoh bangsa lain. Oh, bangsa lain punya raja, kami juga mau. Punya pangeran dan putrinya, kami juga mau. Mereka merasa bangga, merasa lebih bersemangat kalau mempunyai gaya seperti orang lain, bukan seperti gaya mereka sendiri. Jadi Samuel itu bertugas memberikan semangat. Dia memajukan orang-orang itu berani untuk berjuang. Ia mengumpulkan dan mempersatukan mereka, memimpin dan menghakimi mereka. Ini semua diterangkan dengan jelas pada 1 Samuel 7 ayat 9 sampai dengan 17. Inilah tugas dari Samuel seumur hidupnya. Dengan kata lain, ia mempersatukan bangsanya, yang akhirnya bangsanya itu menolak dia. Ia memberikan seluruh dirinya untuk bangsanya, tetapi bangsanya kemudian tidak membalas, bahkan mengusir. Kami tidak perlu engkau lagi. Kami perlu yang seperti tetangga-tetangga kita. Jadi memang tugas Samuel ini adalah tugas yang
Ironis lah, boleh kami ironis. Baik, di sini dalam kisah Samuel kita lihat ada peran dari keluarga. Dalam ini diwakili oleh si Hana, seorang ibu yang sungguh-sungguh yang menyentuh, saya katakan tadi, dia berjuang setengah mati untuk mendapatkan anaknya ini. Satu-satunya pula. Tidak dikatakan bahwa Hana kemudian melahirkan lagi anak yang lain kan? Dia berjuang untuk mendapatkan si Samuel, disakiti terus oleh si Penina, bahkan dituduh yang tidak-tidak oleh Imam Eli ketika dia sudah ngomong, menangis, komat kami dipikir dia seperti perempuan yang tidak beres lah. Tapi toh dia tetap bersedia untuk memberikan yang diminta oleh Tuhan, yang didapat dari Tuhan ini kepada Tuhan kembali. Jadi dia tidak memiliki, tidak menggenggam. Dia sadar ini adalah karunia dari Tuhan. Dan karena itu saya serahkan kembali kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan keterbukaan, kerelaan memberi. Milikku adalah hadiah dari Tuhan. Dan kalau Tuhan ingin dia dengan cara hidupnya, oke, saya serahkan kembali kepada Tuhan. Ini sesuatu yang menarik tadi kisah Samuel ini. Jadi orang tua yang sungguh-sungguh bersyukur dan dengan cara tertentu membalas kembali syukur itu dengan menghadiahkan kembali hadiah Tuhan. Berani melepaskan. Ini yang sebenarnya paradoksal. Sesuatu yang melekat pada satu pihak tetapi namanya bertentangan. Itu paradoks. Saya ingin sekali, tapi saya juga rela melepaskannya. Ini paradoks orang beriman. Paradoks orang yang beriman. Saya ingin sekali mempunyai tugas ini, bahagia sekali. Tapi kalau nanti diminta saya pindah atau saya ganti tugas, tidak apa-apa. Itu saya serahkan kepada yang berkuasa atau berwenang. Jadi di satu pihak dia sungguh-sungguh rindu dan bahagia sekali dengan tempat atau tugas atau apapun, tapi dia siap untuk melepaskannya juga. Jadi artinya tugas, tempat atau barang itu menjadi sungguh-sungguh suatu kesempatan untuk melayani. Bukan kesempatan untuk membanggakan diri, kesempatan untuk menyombongkan posisi, atau kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Dia merasa sangat cocok di situ, tetapi juga silakan kalau Tuhan ingin mengambilnya kembali. Jadi ini suatu hal yang paradoks dalam diri seorang Hana, seorang ibu yang berjuang setengah mati, yakin dengan bantuan Tuhan sampai menangis, sampai dengan penderitaan, tetapi tidak ada masalah bagi dia untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Ini yang kita lihat dalam kisah Samuel yang pertama. Yang kedua, kita perlu lingkungan yang mendorong kita, membantu kita untuk sungguh-sungguh bisa bekerja dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini Samuel diserahkan oleh orang tuanya ke rumah Allah, karena dia nanti menjadi imam, dia menjadi hakim, dia menjadi nabi. Maka tempat yang paling cocok ialah rumah Allah sendiri. Itu sebabnya mengapa kalau kita mau melakukan atau menyiapkan seseorang dalam suatu tugas, ya kita kirim ke tempat yang cocok kan. Kirim ke tempat yang cocok. Misalnya para imam ya, semua kirim ke seminari. Yang mau jadi biarawati mereka kirim ke
tarekat tertentu, dari kongregasi tertentu. Mereka yang mau menjadi katekis mungkin ada kursus menjadi bankir atau persiapkan diri, itu sesuai dengan posisi masing-masing. Itulah lingkungan yang perlu diciptakan untuk itu. Supaya apa? Supaya orang mengembangkan seluruh potensial dalam dirinya. Dia dipersiapkan jadi katekis, tapi disuruhnya kerja, disuruh belajar fakultas ekonomi, bisnis. Dia nggak cocok dong. Dia nanti suruh jadi akuntan, disuruhnya kerja di mana? Belajar apa? Insinyur. Lain kan itu. Nah, di sini Samuel mempunyai tempat yang benar-benar sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Inilah lingkungan yang perlu, rumah Tuhan. Lalu yang kedua ialah kita perlu pendamping yang tepat, pembimbing yang tepat, mentor yang tepat, formator yang tepat. Karena percuma kita dikirim ke tempat yang cocok, tapi dosennya itu grade-nya itu C ke bawah. Kita dikirim ke tempat yang cocok, tetapi orang-orang sana tidak profesional. Ya, apa yang kita dapat? Akhirnya ya cari-cari sendiri. Karena yang kita harap bimbingan yang tepat malah datang mungkin arah yang tidak benar. Ini juga masalah misalnya sekarang kali, sebuah contoh lah ini. Ya, buka dapur sedikit. Buka dapur sedikit. Nah, sekarang saya kan mendampingi para formator di Asia Pasifik ini. Karena bagian saya, tugas saya ini adalah penasihat internasional untuk konferensi Asia Pasifik untuk KAPUSIN, urusan pendidikan. Karena masalah klasik kami ialah ini, bukan hanya di Asia Pasifik ya, di seluruh dunia. Masalah klasik kami ialah kami tidak punya cukup tenaga formator yang tepat. Indonesia contohnya, sekarang ada 120 kurang lebih frater di Sumatera Utara, termasuk Pontianak kirim sekarang. 110 yang 120 saudara muda yang harus dididik, yang istilahnya seperti Samuel yang baru tahu bahwa suara memanggil dia. Nah, ke depan dia masih mentah kan, harus disiapkan. Hanya ada berapa orang formator di situ? Kalau salah 8. Kalau tidak salah 8 formator mendampingi 120. 1 banding 15 ya. Dan sebagian 8 itu tidak bisa full kerja. Karena ada yang ketua komisi ini, ada yang dosen ini, ada yang sibuk dengan urusan ini. Mungkin setengah saja yang full timer. Yang 4 lainnya mungkin sibuk dengan tugas dosennya, sibuk dengan memimpin koleksinya, sibuk dengan ini dan itu, urusan komisi dan ini dan itu, belum lagi seminar sana sini. Nah ini, makanya jangan heran kan itu juga menjadi gejala yang kita sebutlah agak umum, bahwa saudara-saudara muda itu kemudian banyak berhamburan pergi. Ya, berarti cukup banyak yang di tengah jalan berhenti. Kenapa? Karena ini pendamping yang tepat, profesional, yang kompeten. Cobalah seandainya setiap orang harus didampingi. Kami contoh, kalau ngomong tiap bulan sampai 1 kali bicara dengan pembimbing untuk perjalanan hidup. 4 yang full timer, 4 yang part timer, 120 orang. Jadi rasional tidak? Tidak rasional, tapi itulah yang terjadi. Maka keluhan
keluhan dari saudara-saudara muda itu adalah kami merasa kurang banyak waktu bersama dengan formator, kami kurang ini dan itu, terlalu banyak tugas ini dan itu. Nah, ini masalah klasik di banyak tarekat. Menyiapkan tenaga formator, pembimbing, pendamping untuk calon-calon ini supaya mereka nanti dibantu dengan tepat, didampingi dengan baik perjalanan hidup mereka. Yang sama dengan bidang-bidang tugas lainnya juga. Bukan hanya soal hidup rohani ya, berarti menjadi seorang imam atau seorang religius. Ini dari segi pengalaman kami kan. Tapi dari pengalaman orang-orang yang juga dalam bidang-bidang lain juga begitu. Diangkatlah DPP, diangkatlah seksi ini itu, diangkatlah DPH. Setahun bertentu ada perkumpulan rapat 2-3 kali. Pokoknya kerjakan sendiri. Pastor ini bagaimana? Ya pokoknya tanya-tanya saja gini nih. Jadi tidak ada pertemuan berkala, tidak ada istilahnya berikan masukan-masukan. Kalau ada masalah disuruh kerjakan sendiri, tidak didampingi. Nah, ini kita bukan hanya perlu lingkungan yang tepat, kita perlu juga orang-orang yang kompeten untuk membantu kita berkembang. Ya mengapa kita sebut sekolah-sekolah yang profesional memang dikejar oleh orang-orang untuk masuk. Karena kita tahu bahwa di situ kita akan mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik. Kalau sekolah-sekolah yang amburadul, ya dapatlah siswa-siswi yang juga amburadul lainnya. Kenapa? Karena mereka yang tak bisa masuk ke tempat-tempat yang tadi yang bagus, itulah yang tersisa ke sekolah-sekolah yang tidak beres itu atau kurang beres itu. Makanya menjadi yang satu semakin berkembang, yang satu semakin ketinggalan. Itu kenyataan. Kenapa? Karena personal di dalamnya yang sebagian adalah orang yang tepat, sebagian tidak tepat. Sebagai asal ada. Supaya tercukupi jumlahnya, itu saja. Dan ini kenyataan yang terjadi di berbagai bidang. Kenyataan terjadi di berbagai bidang, baik bidang yang rohani maupun bidang yang lebih bersifat sosial ataupun yang bersifat lebih politik ataupun ekonomi. Nah ini rumah, lingkungan, orang-orang yang ikut mempersiapkan, kemudian juga kejelasan. Terakhir ialah kita lihat, kalau kita lihat proses panggilan Samuel, pada akhirnya yang bergerak pertama-tama ialah Allah. Allah yang berinisiatif. Memang ibu Samuel itu mempunyai peran penting ketika ia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Tetapi ketika ketika Samuel disiapkan oleh Tuhan, Allah yang datang untuk berbicara kepada Samuel. Waktu mimpi dikatakan, waktu tidur, Samuel, Allah yang memanggil. Jadi di sini dalam proses Samuel, sabda Allah atau Allah sendiri yang menjadi pemegang inisiatif. Proses panggilan Samuel adalah proses panggilan dari Allah sendiri. Dan itu terjadi pada proses panggilan semua, ya. Praktisnya semua panggilan-panggilan nabi maupun rasul. Allah yang berinisiatif. Ketika Petrus dan Andreas di pinggir pantai, datang Allah, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Ketika dia melihat Matius di rumah cukai, ikutlah aku. Jadi dia sendiri yang menjadi pemegang inisiatif. Tetapi walaupun Allah memegang inisiatif, manusia yang harus juga bekerja sama menanggapi panggilan tersebut. Karena kalau manusia tidak menjawab, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar, maka proses Samuel menjadi hakim tidak terjadi. Samuel harus menjawab, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengar.
sama dengan orang yang ya sekarang banyak cerita gitu ya, melamar tiba-tiba, will you marry me? Oh, macam-macam lah cerita sekarang ya. Will you marry me? Oh, yes I do. Oh. Sama dengan orang yang mau melamar gitu kan, apakah kamu mau menerima cintaku atau apanya, terserah lah, mungkin pengen harus ada jawaban iya, saya mau. Kalau tidak bertepuk sebelah tangan tidak bunyi kan itu. Coba satu dulu, itu baru bunyi itu. Ya itu sama, Allah boleh berinisiatif, tapi kalau manusia tidak menjawabnya maka tidak akan terjadi proses itu. Samuel menunjukkan kepada kita, Samuel bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Tetapi harus sadar, Samuel juga mengajar kita. Cerita Samuel juga mengajar kita bahwa apa yang bermula dengan baik, mulus, ideal, pada akhirnya belum tentu bisa berakhir dengan ideal. Itu kenyataan. Segala-galanya beres, disiapkan. Pada akhirnya kami ingin raja. Kami tidak mau kamu lagi jadi hakim atas kami. Kami tidak mau lagi dengan situasi itu yang sekarang. Kami mau cari yang lain. Jadi memang dia menjadi masa transisi akhirnya. Samuel menjadi tokoh yang menyiapkan orang Israel menjadi bangsa yang oke lah, menjadi lebih besar, bangsa yang lebih secara politik lebih bersatu, tetapi yang kemudian juga mengundang dalam kesatuan kebesaran itu resiko-resiko kejatuhan. Dan memang terjadi. Saul kemudian tidak menuruti perintah Tuhan, ditolak oleh Allah. Daud yang dipilih oleh Samuel menjadi raja yang mampu mempersatukan semuanya, tapi juga membawa kehancuran. Dengan setelah dia menjadi raja, dia kehilangan batasan moralnya. Ya kita tahu ceritanya ketika dia merampas si Bersheba itu, dengan bahkan bukan merampas ya, membunuh suaminya, memakai tangan orang lain. Tapi itu kan dia sendiri yang menjadi sebenarnya tokoh utamanya itu, dalangi supaya kamu lepaskan dia di medan pertempuran yang paling sadis, paling kejam, dan kalian mundur. Nah, itu kan sama saja membunuh dia. Nah, itu Daud juga. Jadi memang itulah kenyataan bahwa ketika mereka memilih suatu proses lain dan itu menyakitkan hati Samuel, mereka memilih suatu hidup yang penuh dengan risiko baru. Dan kenyataan ialah, ya kalau kita lihat dari sejarah, orang Israel gagal kan, pecah utara dan selatan, utara juga hancur, selatan juga hancur. Terakhir, walaupun mereka berusaha bangun kembali, tetapi kemudian proses bangunnya itu juga menjadi proses yang susah payah karena tetap dalam penjajahan, Dan Samuel mewakili masa transisi ini. Dia menjadi tokoh transisi juga, dari seorang imam, hakim, nabi, yakinnya harus mundur, diganti oleh seorang raja manusia. Dari Allah yang menjadi raja, menjadi manusia yang menjadi raja. Jadi untuk orang Israel sebenarnya secara politik, secara manusiawi mereka itu menjadi berkembang, tetapi secara iman mereka merosot. Secara gambaran manusiawi politik, ekonomi mereka menjadi bangsa yang besar, tapi secara rohani, secara iman mereka justru turun. Dan memang akhirnya memang turun sampai hancur sebagai bangsa. Apa sampai sekarang masalahnya? Mungkin yang sekarang ini adalah dampak dari yang sejarah dulu. Kalau seandainya mereka tetap dalam kondisi sebagai satu kesatuan, ya memang mungkin akan berubah sedikit juga. Kita tak bisa bayangkan
2000 tahun lalu, 3000 tahun lalu akan tetap sama situasi dengan sekarang. Zaman berubah pasti. Hanya soal bahwa ketika mereka memilih untuk hidup sebagai bangsa seperti bangsa lain dengan meninggalkan Allah pada posisi yang semula dan mengambil posisi orang lain menggantikan Allah, mereka menjatuhkan vonis sebenarnya dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian mereka semacam menendang Allah keluar dalam hidup mereka, menolak perlindungan dari Tuhan, menolak bimbingan dari Tuhan. Ya, ini yang terjadi seterusnya adalah dampak dari pilihan tersebut. Dampak negatif. Selain dampak positif tawar ya kan, oke. Kemuliaan, kebesaran pada zaman Daud dan zaman Salomo luar biasa. Tapi secara iman itu membawa kemerosotan. Dan itu berakibat pada runtuhnya orang Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, Samuel harus hidup di antara dua hal tersebut. Dari orang yang bangsa yang lebih karismatis, dengan kata lain, susunan politiknya tidak serumit bangsa-bangsa lain, tetapi jauh lebih dekat hubungan dengan Allah, dengan bangsa-bangsa yang sekarang menjadi lebih secara struktural, secara organisatoris lebih hebat seperti bangsa-bangsa lain, tetapi secara manusiawi, secara rohani mereka seperti melepaskan diri pelan-pelan dari pengaruh Allah. Pilihan mempunyai risiko masing-masing. Jadi sebenarnya Samuel itu mengerti hal tersebut, makanya dia merasa sakit di bagian akhir itu, sakit hati, pahit. Bukan pahit bahwa dia ditolak sebenarnya ya, pahit kemungkinan karena dia tahu ke depan situasi itu akan menjadi buruk. Tapi karena Allah sendiri mengatakan, sudahlah Samuel, tak usah sakit hati, aku yang berikan tolak, bukan kamu. Jadi ya, karena Samuel juga bekerja sesuai dengan suara Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan jawaban dia waktu dia dipanggil Tuhan itu. Nah itulah yang dikerjakannya. Walaupun dia bisa melihat, dia kan punya kemampuan untuk melihat ke depan. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi nanti, kurang lebih hal negatif yang akan terjadi. Tapi ya, orang-orang Israel memilih dengan bebas hal tersebut. Dan dia tidak bisa juga menolaknya. Karena Allah pun, ya oke, kalau itu pilihan kalian, silakan. Resiko tanggung sendiri. Jadi ya, hal yang ideal di awal, di bagian akhir menjadi tidak ideal. Tapi itulah kenyataan dalam sejarah perjalanan iman bangsa Israel. Itulah yang kita bisa lihat dalam perjalanan kita malam ini tentang Samuel. 1 jam, tidak usah terlalu panjang. Kira kita kan siap-siap juga mau Natal. Hah? Caten. Pulang awal, wah, sekolah paling sering. Biasanya jam 6 pulang kan, setengah 6 sudah pulang. Wah. Masih ingat dulu Pak Frans? Kalau dulu kan di Santo Paulus dulu pulangnya jam 6.30 ya. Karena dulu kan kita kan masih jam tengah, jadi masih terang sekali kan. Kita kan masih wita dulu, belum wib, jadi masih matahari sesuai dengan kita. Tapi kalau sudah apa namanya, langit sudah gelap jam 5, sudah mulailah kita mulai menggoda-goda Om Jun yang jauh-jauh kasihan hujan nanti. Tiba-tiba pulang awal gitu. Biasa gitu, kalau sudah mulai langit gelap, sudah waktu hujan lebat, mulailah membujuk-bujuk kepala sekolah supaya dipulangkan awal. Jadi ini malam ini bisa cateng gitu ya. Awal. Kalau mau tanya silakan. Mau tanya Pak? Ya, setengah jam lebih cepat dari biasa. Kan ini masa transisi ya, dari masa hakim-hakim, nabi ke kerajaan. Iya. Kenapa ya, bisa dijelaskan nggak?
pertimbangan dari sisi Allah ya. Mengizinkan itu kan bisa saja sebenarnya dikondisikan masa hakim-hakim tetap berlanjut kan. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa Allah membiarkan itu terjadi karena dari segi awal prinsipnya ialah ketika Allah membuat pilihan perjanjian dengan orang Israel, Allah menawarkan kepada melalui Musa, apakah engkau mau memilih menjadi bangsaku atau bangsa lain? Musa membuat pilihan. Orang Israel memilih Allah. Ketika Yosua membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan, dan Yosua sudah tua, kalau kita baca ya, Yosua juga membuat pilihan yang sama. Aku dan keluargaku akan memilih Allah. Nah, sekarang kita sudah mempunyai tanah, sudah punya tempat tinggal. Kalau kamu mengikuti Tuhan bersama dengan aku, silakan. Kalau kamu mau memilih yang lain, silakan. Yang kata lain, dalam seluruh perjanjian perjalanan orang Israel, itu adalah pilihan antara memilih Allah dan bukan Allah. Ada saat-saat di mana orang Israel bisa memilih dengan tepat, ikut Musa, ikut Yosua. Tetapi ketika mereka terlalu lama nyaman dengan katakanlah kenikmatan duniawi, pelan-pelan pilihan itu menjadi salah. Dan ternyata pada zaman Samuel mereka sudah mulai menyeleweng. Bukan lagi mau mengikuti Allah seperti ketika Musa menantang mereka, ketika Yosua menantang mereka. Mereka terlalu lama hidup bersama, nyaman bersama dengan bangsa lain, mengikuti model lain, merasa nyaman dengan situasi itu. Mereka juga berpaling dari apa yang dikehendaki Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memaksa manusia. Dari awal selalu pilihan bebas. Dari awal selalu pilihan bebas. Tak pernah Tuhan memaksa. Dia memanggil, dan manusia yang harus menjawab panggilan Tuhan. Ya, silakan Bu Putri. Setelah Saul itu diurapi menjadi raja, kemudian tugas fungsinya Samuel kan beralih kepada Saul. Tetapi apakah perannya Samuel sebagai nabi dan imam itu apa juga beralih kepada Saul? Mengingat bahwa itu kan juga diurapi juga dia untuk menjadi imam. Pengurapan itu tidak membuat karisma Samuel hilang. Sebenarnya Saul diharapkan mengambil alih semua tugas Samuel, Saul maksud saya, karena dia diurapi untuk mengganti Samuel kan gitu. Bukan hanya soal politik, tapi juga untuk soal rohani dan seterusnya. Tetapi itu tidak membuat bahwa Samuel kehilangan karisma yang ada. Makanya dia bisa melihat ke depan. Ketika Saul berbuat salah, ketika Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel mengatakan, Saul, kamu telah melanggar Tuhan. Allah berbicara melalui saya. Maka saya harus mencari raja yang baru. Dia tetap melekat pada diri Samuel. Dia tidak hilang. Walaupun tugasnya itu sebenarnya sudah diambilkan atau dialihkan kepada yang lain, tidak dengan sendirinya seluruh karisma keutamaan yang ada pada dirinya itu lenyap dari dia. Maka dia tetap bisa nanti kemudian melantik raja baru. Artinya tugas dia sebagai imam masih ada di tangannya. Allah masih memakai dia. Dia masih bisa memprediksi sebagai nabi. Oke, hakim dia tidak lagi karena tugas itu sudah diambil oleh Saul. Tapi sebagai imam dan sebagai nabi dia masih, dan sebagai penglihat dia masih ada di tangannya. Tidak sendirinya hilang. Ya sama lah dengan contoh kita sebut dengan sekarang begini ya, uskup lah kita sebut. Uskup. Kalau sudah ganti uskup tidak berarti bahwa fungsinya sebagai uskup dengan segala wewenang uskupnya itu hilang. Dia tetap bisa memberi karisma, dia tetap bisa menabiskan orang,
Hanya memang sekarang tugasnya bukan lagi tugas dia. Tapi itu masih melekat dengan diri. Silakan. Karena seingat saya dari Tuhan pernah janji ke Abraham kan, kalau keturunan Israel itu tidak ada yang mandul. Jadi pun kepada itu Abraham. Tapi itu ini dikatakan ini ada kemungkinan mandul gitu. Tidak ada perempuan yang mandul. Beda keturunan Israel yang mandul di dia antara Tuhan ke Abraham. Di buku mana atau Di ayat berapa? saya agak lupa tapi sebenarnya ada gitu. Tentu ya. Saya tidak ingat persis sih. Kalau ada kalimat seperti itu, bahwa tidak ada lagi perempuan yang mandul itu istilahnya ya. Saya tidak ingat tentang teks itu. Nanti kalau bisa ditemukan nanti saya akan coba lihat. Yang kedua ini kan kan kebetulan ini anak pertama anak itu laki-laki. Kalau misalnya kita kan kalau misalnya anak pertama si anaknya perempuan, bisa nggak perempuan ini dipersembahkan kepada bait Allah? Saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Ya memang tidak di ini namanya berandai-andai ya. Ya. Oke, tapi saya yakin bisa. Seandainya Hana melahirkan anak perempuan, karena sebelumnya juga kemarin sudah kita bahas. Deborah, dia juga hakim, bahkan dia melebihi laki-laki si Barak. Si Barak mana penakut. Kalau kamu maju, aku maju lah. Kalau kamu mundur, aku nggak mau. Kalau kamu nggak maju, aku yang di belakang gitu. Yang kata lain tidak ada batasan gender di situ. Allah bisa bekerja dengan caranya sendiri. Karena kita lihat contoh sebelumnya, Deborah sudah menjadi hakim ke atas orang-orang Israel. Bahkan 40 tahun dikatakan ya, 40 tahun dia menjadi hakim atas orang Israel. Jadi tidak ada halangan bagi Allah untuk bekerja seandainya kita berkata ya anaknya yang lahir adalah perempuan. Allah masih punya cara sendiri untuk membantu orang Israel melalui anak dari Hana. Yang ketiga, saya membaca kitab Samuel itu atau cerita Samuel, memang saya berpikir memang itu kita tak bisa memprediksi akhir dari suatu proses. Bukan prediksi, menentukan dengan jelas, dengan tegas. Prediksi bisa saja, tapi memastikan nanti akhirnya begini itu bukan, katakanlah di luar apa kita, kemampuan kita. Coba kita lihat begitu ideal apa yang terjadi dengan Samuel di bagian sampai tugasnya, di bagian akhir semua harus berantakan. Mulai dari anaknya, dua-duanya tidak hidup menurut cara hidupnya. Lalu kemudian penolakan orang Israel kepada dirinya. Jadi akhirnya memang happy endingnya sedih lah gitu. Istilah orang Sumatera sana, happy endingnya sedih. Mereka pikir happy ending itu adalah akhir gitu. Mereka tidak mengerti kata happy-nya, pokoknya happy ending adalah akhir. Happy endingnya sedih. Jadi ada selalu hal yang tak terduga yang di luar kemampuan kita untuk menentukannya atau melihatnya. Itu kenyataan hidup.
Hanya itu untungnya bahwa Samuel itu bisa menghadapinya, menerimanya dengan ya katakanlah dengan cukup baik. Dia tidak ngambek misalnya kan, setelah itu tidak mau lagi kerjakan. Oke, sudah urus sendiri, cari sendiri ala rajamu, saya nggak mau urus lagi. Dia tetap melantik rajanya, dia masih tetap melantik raja baru, bahkan dia masih berkonsultasi dengan Saul misalnya kan. Dia masih tetap menjalankan fungsinya walaupun dia sudah ditolak. Itu memang bagian akhir dari hidup seseorang, selalu unsur yang masih tak bisa dipastikan. Selalu ada hal yang bisa mengejutkan. Kan jadi dikatakan bahwa anaknya Eli tidak hidup seperti bapaknya, Samuel juga tidak. Terus ditambahin Ayub, anak-anak Ayub juga tidak seperti itu. Apakah ada faktor Anak-anak Ayub tuh yang akhirnya suka berpesta? Ya enggak dikatakan anaknya jahat loh. Iya, tapi maksudnya saya tuh kan bapaknya saleh gitu, Oh. tapi kok anaknya seperti itu. Itu mungkin bisa dijawab begini. Dalam kitab Yeremia misalnya ya. Dulu dikatakan selalu ada hubungan, terutama dalam hal dosa. Dosa orang tua kepada anak-anak, kepada cucu. Tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa setiap orang itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri. Maka dalam kitab Yeremia dikatakan, bapak makan asam, masa anak merasakan ngilu gigi. Itu ada kalimat itu dikatakan dalam kitab Yeremia. Masakan bapak makan asam, anak gigi, anaknya ngilu. Jadi mau dikatakan ialah apa yang dibuat oleh satu generasi tidak otomatis akan teruskan oleh generasi lain, atau apa yang dibuat oleh satu generasi tanggung jawab generasi tersebut. Dalam ajaran dalam keluarga, ajaran keluarganya kan minimal baik gitu. Jadi hasilnya seperti itu. Tidak, nikim novum subsoli. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Kita lihat sendiri keluarga-keluarga modern sekarang. Bapak dan ibunya saleh sekali. Tiba-tiba anaknya terlibat macam-macam kejahatan gitu. Atau sekarang kalau mau lihat lebih apa lah ya, lebih umum kan. Generasi tua Eropa dan generasi muda Eropa itu seperti ada gap yang luar biasa. Bapak ibunya itu orang saleh, anaknya ateis. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tidak lagi ke gereja. Orang tuanya bukannya tidak mendidik anaknya, tapi anaknya mempunyai jalan sendiri yang mereka pikir sekarang itu agama itu sudah dunia masa lalu. Kami tidak lagi perlu otoritas yang mengatur hidup kami. Kami manusia merdeka, juga merdeka dari agama, merdeka dari Allah. Itu kenyataan. Dulu terjadi, sekarang juga terjadi. Kenapa? Karena setiap orang memakai akal budinya. Nah, pilihan bebas. Orang tua bisa membantu, bisa membimbing, tetapi pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan, Engkau mendengarkan. Si manusia yang harus menjawab pada akhirnya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Kita hanya bisa menciptakan kondisi. Kita bisa menciptakan kondisi, menyiapkan hal-hal yang terbaik, tetapi pada akhirnya saya mau atau tidak. Tadi sama sih, Pastor begini. Tadi kan anak-anaknya ini tidak baik berkelakuannya dan baik. Kemudian anak-anaknya Samuel juga tidak mengikuti dia dengan baik. Apakah ini bukan merupakan kekecewaan bangsa Israel sehingga mereka menginginkan seorang raja? Karena tetangga mereka misalnya raja dapat pemerintah yang baik. Mungkin juga kekecewaan mereka seperti orang yang berdoa, doanya nggak dikabulkan gitu. Ya, kebanyakan juga sekarang kan seperti itu. Pastor bilang orang tuanya aktif di gereja, ya anak-anaknya nggak tahu kemana-mana gitu.
bahkan ada anaknya yang beragama lain. Kalau kita tadi dengar bacaan itu, alasan mengapa mereka minta raja dua. Kamu sudah tua dan anakmu tidak hidup seperti engkau, dan kami ingin mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain. Jadi ada dua sebenarnya di situ. Satu alasan personal, artinya anak-anak Eli tidak mengikuti contoh dari Eli, dan mereka merasa, mau kemana nanti dibawa oleh mereka ini. Tapi yang lain ialah mereka tertarik dengan gaya hidup yang lain, tertarik dengan kemegahan dan kemewahan dari sistem kerajaan. Jadi ada dua sebenarnya unsur di situ, unsur personal dan unsur yang lebih komunal. Terus kita baca dari teks yang tadi kita baca, dengan tadi perdengarkan. Jadi ada unsur keluarga Eli di situ, unsur Samuel di situ. Tapi itu tidak sebesar dari unsur yang ini, bahwa mereka ingin menyejajarkan gaya hidup mereka seperti gaya hidup tetangga-tetangga. Karena lebih bergengsi, lebih mulia, lebih megah. Gitu. Kalau kita sebut Samuel keluar, dia bawa tongkatnya, jalan kaki. Kalau yang raja sana datang keluar dengan kereta kencana, tentara sekian itu. Istilahnya kalau kita sekarang berjalan, kalau yang negara lain keluar dengan defile, wow, segala tentara dengan tanknya, dengan segala rudalnya. Datang dari kita pakai tongkat, panah, tombak, kalah pamor gitu. Istilahnya pamornya kurang gitu. Padahal mereka tidak sadar bahwa Allah jauh lebih hebat dari yang itu. Maka Allah katakan, bukan kamu yang mereka tolak, aku yang mereka tolak. Dan mereka mengandalkan penampilan lahiriah daripada keyakinan akan kekuasaan Tuhan yang maha kuat. Itu tidak kelihatan itu masalahnya. Tapi setelah itu raja yang mereka pilih itu kan diurapi oleh Allah. Ya karena memang Allah mengatakan silakan, itu pilihan mereka, maka dibuatlah proses yang sah juga untuk raja diurapi oleh imamnya untuk memberikan kepada dia legitimasi untuk memimpin, diurapi oleh imamnya. Bukan Allah setuju sebenarnya, Allah tidak setuju, tapi Allah tidak mau memaksa orang lain berbuat seperti yang dia inginkan. Ya mereka ya setelah pilihlah yang mau kalian inginkan, jalankan, tapi siap juga dengan risiko-risiko belakangan. Tapi agak menyimpang sih. Kan setelah Israel kembali dari pembuangan kan dari zaman Raja Koresh, itu mereka orang-orang Israel itu dipimpin oleh hakim-hakim atau bagaimana? Mereka tidak punya lagi hakim-hakim sejak mereka diganti dengan raja. Nah, setelah mereka kembali ke Israel, mereka punya semacam pemerintah sipil, si Esra dan Nehemia. Nehemia yang tidak salah, Nehemia nabinya sesangka, Esra yang menjadi gubernurnya istilahnya, pimpinan sipilnya. Mereka tidak punya lagi raja setelah itu. Mereka sudah istilahnya apa ya, gubernur daerah, kepala wilayah, karena mereka semacam di bawah seperti ini Koresh kan. Koresh itu semacam penguasanya, lalu mereka diberi semacam kemerdekaan atau otonomi. Silakan kalian buat sendiri kerajaan kalian di situ. Tapi mereka tidak punya lagi raja sebenarnya di situ. Karena Esra dan Nehemia pun tidak disebut raja. Waktu kisah Makabi itu kan kerajaan disebutkan itu. Itu semacam pemimpin non formal kembali. Nah itulah. Kepala suku lah kita sebut sepertinya, model kepala suku lagi. Setelah mereka kembali dari pembuangan, tidak ada lagi istilah raja, tidak ada lagi istilah kepala wilayah saja, kepala wilayah. Karena setelah itu mereka praktisnya hidup di bawah pemerintahan bangsa-bangsa lain terus. Habis Persia, itu kan Koresh itu Persia.
datang Yunani. Habis Yunani datang Romawi. Dan disitulah mereka hancur. Setelah Titus menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Mereka sebagai bangsa terserak-serak. Sebelumnya masih ada Herodes. Nah, disebut raja juga sih, Raja Herodes. Tapi itu pun tidak semua Israel taat kepada dia kan itu. Karena mereka juga sebagian itu lebih pada imam Bait Allah. Herodes menguasai satu wilayah saja. Jadi memang setelah pembuangan itu praktisnya kerajaan Israel itu sudah kehilangan entitasnya sebagai kerajaan. Sebagai bangsa masih ada, tapi sebagai kerajaan sepertinya sudah hilang. Masih ada? Kalau tidak ada, bisa kita catat. Di luar ada kolak. Jadi bonus kita untuk pulang awal hari ini, pelajaran akhir. Jadi nanti Berarti setelah pembuangan itu udah tidak ada pembagian suku-suku lagi ya? sebenarnya sudah hilang sejak kerajaan utara, sudah 10 suku itu sudah hilang. Tidak ada lagi yang tersisa dalam arti resmi. Misalnya memang Sukunya ada, tetapi terpisah-pisah. Contohnya siapa si Simeon dan Hana itu ya. Tapi Yesus dibawa ke Bait Allah kan dikarenakan si Hana dari suku Asher. Masih ada, tetapi tidak lagi menjadi suatu entitas yang utuh lagi. Masih ada sisa-sisanya. Karena kerajaan utara 10 suku itu hancur lebur. Yang selatan masih ada 2, Yehuda dan Benyamin. Itu 2 masih cukup utuh bagian selatan. Nah, setelah pembuangan dari Babel kembali, kita tidak tahu berapa banyak dari suku Yehuda dan Benyamin yang kembali. Karena tidak dikatakan berapa orang yang kembali, tetapi berapa banyak. Tapi kedua suku itu masih kurang lebih ada di bagian selatan. Tapi yang 10 itu sudah tidak jelas lagi dan sudah tercampur. Maka sebagian itu muncullah bangsa Samaria itu namanya. Samaria itu campuran dari orang Israel yang tinggal di utara dan pendatang-pendatang yang datang dari luar. Itu namanya blasteran. Orang Samaria itu blasteran, makanya orang sebelah selatan selalu memandang rendah orang Samaria. Kalian tidak murni lagi orang Israel. Walaupun kalian mengaku Yahudi, kalian mengaku Musa sebagai nabi kalian, kalian juga punya tempat doa kalian, tetapi kalian tidak murni lagi Israel. Okay. Iya. Silakan. Pas ya. Masih bilang pas ya. Nanti bengkulu siap-siap doa ya. Tadi Pak Guru udah. Baik, terima kasih Pastor. Kita beri aplaus dong. Demikian pertemuan kita untuk tahun ini. Nanti tahun depan kita akan ketemu lagi. Nanti akan dipostingkan lagi untuk jadwal-jadwalnya. Kita mau tutup dengan doa. Baik, saya akan pimpin. Kita akan siap berdoa. Nanti akan diberkati oleh Pastor. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah sudah menyelesaikan pengajaran pada malam ini dan juga yang merupakan akhir dari tahun ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai dan berkati kami dalam perjalanan pulangan pulang dan juga istirahat malam ini. Dan juga kami mohon berkat Tuhan bersamamu. Semoga nama kuasa berkati saudara-saudara sekalian, seluruh keluarga kita masing-masing. Perjalanan kita kembali ke rumah kita dan istirahat kita nanti malam. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.